Bidadari surga selalu digambarkan sebagai sosok yang cantik, suci, dan tanpa cacat. Selain itu masih ada ciri-ciri lain yang menunjukkan betapa cantiknya sosok bidadari surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum melanjutkan kisah ini, mari kita bantu channel ini untuk terus berkembang dengan cara subscribe dan menyalakan tanda loncengnya. Silahkan share kisah ini dan semoga bermanfaat untuk banyak orang. Semoga semuanya dinilai ibadah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena membantu menyebarkan syiar Islam kepada manusia di dunia. Berikut adalah gambaran betapa cantiknya bidadari surga menurut Al-Quran dan Hadits. 1. Suci. Bidadari surga adalah sosok perempuan suci. Dia tidak menstruasi, nifas, buang air kecil dan besar, meludah, keluar ingus, ataupun kotoran lainnya. Selain itu hatinya suci dari akhlak buruk, lisannya terjaga dari kata-kata kotor. 3. Terjaga kehormatannya. Bidadari surga adalah sosok yang terjaga kehormatannya. Mereka menjaga pandangan dan terjaga dengan baik layaknya telur burung unta. 4. Perawan. Bidadari surga juga digambarkan sebagai sosok perawan yang belum tersentuh siapapun. 5. Wangi. Selain digambarkan mengenai keindahan fisik dan akhlaknya, bidadari surga juga digambarkan sebagai sosok yang berbau harum. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sekiranya salah seorang bidadari surga datang ke dunia, pasti ia akan menyinari langit dan bumi dan memenuhi antara langit dan bumi dengan aroma yang harum semerbak. Sungguh tutup kepala salah seorang wanita surga itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. 6. Sopan dan pemalu. Bidadari surga juga digambarkan sebagai sosok yang sopan dan pemalu. Yang pasti, bidadari surga digambarkan sebagai sosok yang nyaris sempurna dengan kecantikan fisik dan akhlaknya, serta suci dari apapun. Tidak diragukan lagi jika bidadari surga adalah sosok yang sangat cantik. Namun di antara banyaknya bidadari surga, ada salah satu yang paling cantik. Bidadari itu bernama Ainul Mardiyah. Bidadari bernama Ainul Mardiyah itu hanya diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada orang-orang yang berjihad. Nama Ainul Mardiyah berarti mata yang diridhoi atau setiap pandangan yang melihatnya pasti akan menemukan keridoan di hati. Kisah tentang bidadari surga tercantik ini telah diceritakan hadis Nabi riwayat Tirmidzi. Ketika pagi hari di bulan Ramadan, Nabi sedang memberikan targhib atau ajakan untuk semangat berjihad kepada pasukan Islam. Nabi pun bersabda, sesungguhnya orang yang mati syahid karena berjihad di jalan Allah, maka Allah akan menganugerahkannya Ainul Mardiyah, bidadari paling cantik di surga. Salah satu sahabat yang masih muda yang mendengar cerita itu menjadi penasaran. Namun karena malu kepada Nabi dan sahabat-sahabat lain, sahabat ini tidak jadi mencari tahu lebih dalam mengenai Ainul Mardiyah. Waktu zuhur sebentar lagi sesuai sunnah Rasul, para sahabat dipersilakan untuk tidur sejenak sebelum pergi berperang. Bersama kafilah perangnya pun sahabat yang satu ini tidur terlelap dan sampai bermimpi. Di dalam mimpinya dia berada di tempat yang sangat indah yang belum pernah ia kunjungi sebelumnya. Dia pun bertemu dengan seorang wanita yang sangat cantik yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Ia pun bertanya kepada wanita tersebut, "Di manakah ini?" "Inilah surga," jawab wanita itu. Kemudian sahabat ini bertanya lagi, "Apakah Anda Ainul Mardiyah?" "Bukan, saya bukan Ainul Mardiyah. Kalau Anda ingin bertemu dengan Ainul Mardiyah, dia sedang berada di bawah pohon yang rindang itu." Didapatinya oleh sahabat itu seorang wanita yang kecantikannya berkali-kali lipat dari wanita pertama yang ia lihat. "Apakah Anda Ainul Mardiyah?" tanya sahabat itu. "Bukan, saya ini penjaganya. Kalau Anda ingin bertemu di sanalah singgasananya," jawab sang bidadari. Lalu sahabat ini pun pergi ke singgasana tersebut dan sampailah ke suatu mahligai. Didapatinya seorang wanita yang kecantikannya berlipat-lipat dari wanita sebelumnya yang sedang mengelap-ngelap perhiasan. Sahabat ini pun memberanikan diri untuk bertanya, "Apakah Anda Ainul Mardiyah?" "Bukan, saya bukan Ainul Mardiyah. Saya penjaganya di mahligai ini. Jika Anda ingin menemuinya, temuilah ia di mahligai itu," jawab sang bidadari. Pemuda itu pun beranjak dan sampailah ke mahligai yang ditunjukkan. Didapatinya seorang wanita yang kecantikannya berlipat-lipat dari wanita sebelumnya dan sangat pemalu. Pemuda itu pun bertanya, "Apakah Anda Ainul Mardiyah?" "Ya, benar saya Ainul Mardiyah," jawab sang bidadari. Pemuda itu pun mendekat tetapi Ainul Mardiyah menghindar dan berkata, "Anda bukan seorang yang mati syahid." Seketika itu juga pemuda itu terbangun dari mimpinya. Dia pun menceritakan ceritanya ini kepada seorang sahabat kepercayaannya yang dimohonkan untuk merahasiakannya sampai ia mati syahid. Komando jihad pun menggelora.
Sahabat ini pun dengan semangatnya berjihad untuk dapat bertemu dengan Ainul Mardiah. Ia pun akhirnya mati syahid. Di petang hari ketika buka puasa, sahabat kepercayaan ini menceritakan mimpi sahabat yang mati syahid ini kepada Nabi. Nabi pun membeberkan mimpi sahabat muda ini dan Nabi bersabda, sekarang ia bahagia bersama Ainul Mardiah.